Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus pengurus takbir Masjid As-Solihin serta jamiah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmatnya pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan melakukan kajian ilmu tauhid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya. Pada kesempatan pagi pada subuh ini kita akan melakukan kajian tentang ilmu tauhid, di mana sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri nopo sampun kenal. Ya, kalau ada yang belum kenal, saya Iqmal Jaya. Dulu saya pernah jadi wali kota 5 tahun. Habis jadi wali kota 5 tahun, terus saya mondoknya 7,5 tahun. Ya, marem melebihi jabatan wali kota 5 tahun. Nah, hasil mondoknya itu ini, saya bersama teman-teman ada menemukan kitab kitab tauhid tentang Islam apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang satunya adalah kitab Al-Quran terjemah Al-Fuadi. Jadi terjemahan ini terjemahan perkata tetapi menggunakan nahu sorob, jadi benar-benar perkata. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu, saya pergi ke pasar, saya adalah subjek, pergi itu predikat, ke pasar adalah objek. Cuman kalau ini grammarnya pakainya Arab semua, jadi mubtada, khobar, na'at, maf'ul, fi'il dan lain sebagainya. Nah, Al-Fuadi ini kalau secara arti bahasa adalah hati nuraniku, maksudnya terjemahan yang lebih mendalam. Tetapi sesungguhnya ini tuh singkatan dari 4 nama. 4 nama itu, Al-nya adalah Iqmal Jaya, Fu-nya adalah Muhammad Yahya Fuad, pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Beliau dulu mantan Bupati Kebumen dan sekarang yang jadi bupati istrinya. Terus Ustadz Wahyudi sama Ansori Azizi. Nah, ini sekilas biar jenengan tahu tentang yang seperti apa Al-Quran Fuadi itu. Nah, ini saya sendiri, ini yang Fuad, Mr. Wahyudi, ini Ansori Azizi. Kami berempat merumuskan ini. Sebenarnya ini adalah rumus orang-orang ulama-ulama lama, tetapi pakai Jawa Pegon. Kemudian karena kita orang Tegal itu Jawanya lain dengan Jawa Timur atau Jawa Tengah, terus kita Indonesiakan. Nah, itu sekilas tentang Al-Quran Al-Fuadi ini. Ini ada mushafnya. Dan karena zaman sekarang ini kan zaman teknologi, biasanya Al-Qur'annya itu dipegang dalam handphone ya. Maka kita pun sudah nah ini
aplikasinya. Jadi kan kalau nanti buka Play Store bisa ketik Fuadi, nanti munculnya nih Fuadi. Nah, ini kalau untuk tadarus. Kemudian ini yang jenis dalamnya seperti ini. Jadi ada huruf merah itu adalah huruf, biru itu isim, hijau itu adalah fiil. Setiap Al-Quran itu terdiri dari 3 kalimat. Kalau tidak kata benda, kata kerja, pasti huruf. Nah ini semuanya kita kasih warna merah, biru, hijau, merah, biru, hijau, karena semuanya seperti itu. Silakan nanti kalau ingin memperdalam tentang ilmu Al-Quran menggunakan kitab ini, monggo. Kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang kitab Islam Kafah yang mengenai ketauhidan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dikatakan manusia itu sadar ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah dari mana asal kita, yang kedua sedang apa, yang ketiga kita mau kemana. Bapak dan Ibu kalau ditanya asalnya dari mana, jawabnya gimana? Dari mana asalnya? Dari surga, ya. Terus sekarang sedang apa? Kalau ada bilang saya asalnya tadi dari rumah, terus sekarang sedang ngaji, sedang duduk di sini. Setelah ini kemana? Setelah ini pulang ke rumah lagi. Itu berarti yang dijawab baru jasmaninya. Padahal manusia itu terdiri dari jasmani dengan rohani. Lah kalau rohani kita asalnya dari mana? Wa nafatu fihi mir ruhi. Bahwa kita itu rohaninya berasal dari Allah. Kemudian sekarang sedang apa? Rohani kita sekarang sedang apa? Nah ini yang jadi PR kita bersama. Harusnya rohani kita itu harusnya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mengabdi. Terus setelah ini kita mau kemana rohaninya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini siklus kehidupan kita. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang masalah rohani kita. Maka pada kesempatan ini datangnya saya ke sini adalah untuk membangunkan rohani-rohani yang masih pada tidur. Nanti Bapak dan Ibu bisa ngecek apakah saya rohaninya masih tidur, apa sudah bangun. Ayo kita sama-sama rasakan sekarang. Bahwa awalnya Allah itu sendirian, kemudian menciptakan makhluk yang pertama namanya ruh. Ruh ini dikatakan Nur Muhammad. Ketika masih dalam bentuk ruh itu, Allah memberikan janji kepada semua ruh. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semuanya menjawab bala, benar, engkau Tuhan kami, sahidna, kami menjadi saksi. Jadi semua rohani itu pernah berjanji, pernah bertemu dengan Tuhannya pada saat masih roh. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, ingat dia perjanjian tadi dengan Tuhannya? Semua manusia lupa, semuanya dilupakan ketika manusianya itu didatangkan nafsu oleh Allah ketika akil balik. Semuanya lupa. Maka mulai sekarang, mulai akil balik inilah masa pertanggungjawaban. Nah, hanya permasalahannya setelah didatangkan nafsu ini, rata-rata semua rohani itu tertidur atau mata hatinya buta. Kenapa dikatakan buta? Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, rohani dikatakan buta itu adalah ketika Bapak dan Ibu didatangi malaikat Israil, kemudian diajak pulang, kira-kira jawabannya sudah siap, apa nanti dulu, apa entar besok? Entar besok. Kalau dikasih waktu seminggu lagi sudah siap apa belum? Belum. Kalau dikasih waktu sebulan lagi sudah siap apa belum? Belum. Setahun lagi kira-kira sudah siap belum didatangi malaikat Israil? Maka rata-rata manusia kalau didatangi kematian pasti mintanya tunda. Kenapa? Karena mata hati kita tadi masih buta atau tertidur. Padahal kita itu penduduk langit atau penduduk surga. Kita di bumi ini hanya sementara. Tapi kenapa diajak pulang kita nggak mau?
Saya kasih contoh, misalkan saya sakit di rumah sakit, kemudian setelah dirawat 1 bulan dokternya ngomong, Pak Ikmal, saudara sudah sembuh, boleh pulang ke rumah. Tapi jawaban saya, dok, saya di rumah sakit ini masih betah, rumah sakitnya bersih, baunya wangi, perawatnya ramah-ramah. Ini berarti saya sudah sehat apa masih linglung? Hah? Masih linglung ya, walaupun badannya sehat, tapi kan seenak-enaknya rumah sakit, sebagus-bagusnya rumah sakit, dengan rumah sendiri bagus mana? Dengan rumah sendiri enak mana? Pasti enak rumah sendiri. Lah sebagus-bagusnya dunia, sehebat-hebatnya dunia dengan akhirat, pasti bagus mana? Pasti bagus akhirat. Lah kenapa dengan diajak pulang kok tidak mau? Berarti sudah sehat apa masih linglung? Itu tanda mata hati saya buta, itu salah satunya itu. Yang kedua tanda mata hati buta itu ya, ketika saya sholat tadi Allahu Akbar, tadi kan sholat subuh bareng-bareng itu. Setelah jenengan takbir, ruhani atau hati jenengan ketemunya siapa? Dalam hati jenengan ketemu siapa? Ketemu Allah apa ketemu pasar? Apa ketemu utang? Apa ketemu masalah? Nah, harusnya ruhani itu pada saat sholat tadi sebagaimana Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Artinya sholat itu adalah sarana kita untuk ketemu dengan Allah. Tapi karena mata hati kita buta, yang harusnya sholat itu ketemu dengan Allah, realitanya sholatnya itu ketemu dengan selain Allah. Jadi kan nanti rasakan saya berarti mata hatinya masih buta atau sudah bangun 2 tadi. Yang ketiga, ciri yang ketiga ini. Ciri yang ketiga adalah ketika jenengan mendapatkan takdir yang enak maupun yang tidak enak, hatinya bolak-balik muqallibal qulub. Ketika dapat yang enak, jenengan merasa senang, merasa bangga, bahkan kadang sombong atau lupa diri. Ketika mendapat takdir yang tidak enak, gimana rasanya? Sedih, stres, susah, mencari kambing hitam. Dan jenengan kalau menghadapi takdir enak dan tidak enak, masih bolak-balik hatinya begitu atau sudah tenang? Masih bolak-balik ya. Itu tanda mata hati saya masih buta. Lah, barang siapa di sini mata hatinya masih buta, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabillah. Man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini mata hatinya buta alias tidak bisa menyaksikan kuasa dan kehendak Allah di dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga akan buta, bahkan lebih sesat jalannya. Jenengan boleh ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya datangnya dari Allah, pasti kembalinya akan kepada Allah, dan jalan kematian saya adalah jalan menuju kepada Allah dan lewat kematian. Tapi ketika jenengan di sini mata hatinya buta, walaupun tahu jalannya lewat kematian, tahu tujuannya Allah, kira-kira tetap tersesat apa di sini? Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, rumahnya jenengan dari sini hafal apa ndak rumah jenengan masing-masing? Hafal. Jalan menuju rumahnya hafal apa ndak? Hafal. Kalau dari sini jenengan menuju rumah masing-masing yang sudah hafal tadi tapi matanya ditutup, jalannya hafal, rumahnya hafal, kira-kira sampai rumah apa tersesat? Setelah kita mati, badan kita ini di alam kubur asalnya tanah kembali menjadi tanah. Ruhani kita kemana di alam kubur ini? Ruhani kita ini yang akan jalan terus menuju kepada siapa? Kepada Allah. Lah kalau jenengan di dunia ruhaninya masih buta, berarti perjalanan di akhiratnya ini nanti gimana? Tetap buta, bahkan lebih sesat jalannya. Jadi saya ingin mencontohkan terus bagaimana supaya kita mata hatinya di dunia ini tidak buta. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah, bagaimana supaya kita itu bisa ketemu dengan Allahnya. Jadi yang dimaksud ketemu dengan Allah atau menyaksikan Allah itu tidak dengan mata kepala, karena Allah itu bukan benda fisik, tetapi menyaksikannya dengan mata hati. Ketika jenengan bisa menyaksikan Allah dengan mata hati, maka di sini jenengan dikatakan sudah tidak buta.
Dalam sebuah hadis dikatakan kullukum dhalun, setiap kalian ini sesat, ilaman hadaituhu, kecuali siapa yang Allah beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, kalian akan aku beri petunjuk, katanya Allah. Nah, bagaimana kita bisa ketemu dengan Allah di dunia ini? Saya kasih perumpamaan Bapak dan Ibu sekalian. Jenengan kalau melihat lampu ini nyala, ini berarti ada strum listriknya enggak? Ya, mendingan yakin ya, kalau lampu ini nyala pasti ada strum listrik. Kalau tidak ada strum listriknya, lampunya nyala apa mati? Berarti kalau jenengan melihat ada sinar keluar dari ini menyala, jenengan punya keyakinan bahwa itu pasti ada strum listrik. Nah, keyakinan seperti itu sama saja jenengan menyaksikan strum listrik. Kalau ditanya bentuk strum listriknya seperti apa? Bisa dilihat dengan mata kepala apa enggak? Tidak bisa. Tapi saya meyakini strum listrik itu ada. Dari mana taunya? Karena nyalanya lampu. Nah, sekarang kita kembali kepada kehidupan kita. Seluruh makhluk selain Allah itu hukumnya adalah la haula wala quwata, tidak punya daya dan kekuatan. Berarti Bapak dan Ibu duduk begini ini butuh kekuatan apa enggak? Kekuatannya dari siapa? Maka saya meyakini ketika saya melihat jenengan pada duduk, jenengan pasti diliputi oleh ada Allah yang menggerakkan jenengan sampai duduk. Tanpa pertolongan Allah jenengan bisa duduk apa enggak? Tidak. Ketika kita tadi sama-sama sholat, gerakannya, ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, semua itu bisa sendiri atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Berarti kalau begitu, ketemu dengan Allah itu sesungguhnya gampang apa susah? Gampang. Ketika jenengan merasa bahwa gerakannya saya, ucapan saya, pendengaran, penglihatan, semuanya adalah pertolongan dari Allah, sama saja saya ketemu merasa bersama dengan Allah. Lah kalau saya sudah merasa bersama dengan Allah, saya melihat orang lain bisa jalan, bisa duduk, bisa mendengar, bisa melihat. Itu kira-kira kekuatannya dari siapa? Dari Allah juga. Berarti jenengan jalan dari rumah tadi ke sini ke masjid itu jalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Lah, inilah rasa-rasa seperti inilah yang harus tumbuh, harus muncul dalam hati kita. Kalau rasa seperti ini sudah mulai muncul, berarti jenengan nanti di sini mata hatinya sudah bangun, sudah tidak tidur lagi. Jadi yang dimaksud tidur itu adalah selama ini kita melakukan aktivitas apa saja, merasa seolah-olah bisa sendiri, Allahnya tidak pernah muncul. Padahal manusia itu rumusnya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau seperti itu berarti Allah melayani kita melalui pendengaran, penglihatan, gerakan apa saja Allah selalu melayani kita. Allah melayani kita itu dalam satu hari itu hanya sekali, apa 1 jam sekali, atau setiap menit sekali, atau setiap saat. Allah melayani kita setiap saat, tapi kita ngadep Allahnya sehari hanya 5 kali ya. Iya, dalam sholat saja. Enggak, Bapak dan Ibu sekalian, seharusnya kita itu melayani atau menghadap Allah itu dalam sholat 5 kali ya kita ketemu Allah. Di luar ibadah mahdoh, aktivitas apa saja, hati kita harus selalu terhubung atau nyambung kepada Allah. Jadi yang dimaksud ketemu dengan Allah atau hati di sini hidup adalah hati kita selalu nyambung kepada Allah. Lah, Allah berfirman, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti jenengan sama saya diliputi Allah apa enggak? Kalau lihat binatang jalan diliputi Allah apa enggak? Kalau melihat matahari atau mobil lewat diliputi oleh Allah apa enggak? Berarti kalau semuanya di dunia ini diliputi oleh Allah, maka kemanapun kita menghadap ketemu dengan wajah Allah apa enggak? Walillahil masyriqu wal maghribu, surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah. Kalau saya menghadap ke depan ketemu dengan Allah apa enggak? Kalau melihat ke atas, ke samping, ke kanan kiri ketemu dengan wajah Allah apa enggak?
Wajah Allah bukan bentuknya raksasa atau bentuk Arjuna atau kotak lonjong, tetapi ada Allah yang meliputi segala sesuatu, melihatnya dengan mata hati. Berarti ketemu dengan Allah gampang apa susah? Tadi imamnya membacakan suratnya, surat Al-Baqarah ayat 54 apa ya? Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri. Dolimnya bagaimana? Bittikhadikumul ijla, yaitu dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Anak sapi sebagai sesembahan itu ya patung sapi dijadikan sesembahan, tapi itu juga kiasan. Bagaimana bentuk anak sapi yang sekarang? Orang sekarang tidak ada ini anak sapi dijadikan sesembahan patung. Enggak, Pak. Anak sapi sekarang itu bentuknya apa? Ya istri, ya suami, ya anak, ya jabatan, ya harta benda, ya kekuasaan, apa saja urusan duniawi ini yang jenengan yakini itu punya manfaat dan mudarat sama seperti Tuhan. Itu namanya kita menjadikan anak sapi itu sebagai patung. Nah, tapi kita tidak sadar, maka dikatakan kita itu mendolimi diri sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Perintah Allah bagaimana? Fatubu ila barikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Kembali yang bagaimana? Kembali kalau saya bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak, bisa ibadah, bisa aktivitas apa saja, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Ayat berikutnya ngomongnya bagaimana? Faqatulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Yang dimaksud bunuh diri bagaimana? Apa saya perlu pakai tambang, pakai tali buat gantung leher gitu? Atau saya perlu potong pakai pisau urat nadi saya? Atau perlu saya minum racun? Gimana kira-kira ayat ini? Faqatulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya yang dibunuh dirinya itu adalah keegoan manusianya, kenafsuan diri hambanya itu supaya mulai dikerdilkan, dikecilkan. Karena kalau jenengan tidak bisa membunuh keegoan, keakuan hamba itu tadi, disitulah muncul nafsu, mulai dari yang namanya sifat-sifat negatif, sombong, riya, iri, hasud, dengki, itu akan muncul semua. Tapi kalau jenengan bisa membunuh tadi yang namanya diri sendiri, keegoan diri sendiri, maka munculnya jadi akhlak-akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, kembali lagi ke sini, kalau jenengan sekarang dirasa tadi tiga hal tadi, saya ini mata hatinya masih tertidur atau sudah bangun. Pertama, dilihat dengan kematian jenengan sudah siap apa belum. Yang kedua, dalam sholatnya jenengan sudah merasa ketemu dengan Allahnya atau enggak. Bapak dan Ibu sekalian, sholatnya sudah khusyuk apa belum? Khusyuk itu bagaimana artinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobri wassalah, dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan sholat itu sangat berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yang bagaimana? Ayat 46 berikutnya itu menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka meyakini di dalam sholatnya itu bisa ketemu dengan Allah. Jadi syaratnya khusyuk itu jenengan dalam sholatnya ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah yang bagaimana? Ketika jenengan takbir Allah, tangan ini bergerak, kekuatan siapa? Rasakan Allah yang ada dalam hati jenengan itu loh. Ketika jenengan bisa bertakbir Allah, kok saya bisa berkata? Bisa berkata, ini pertolongan siapa? Rasakan. Nah, ketika jenengan merasakan tadi, berarti Allahnya jauh apa dekat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Sedekat apa Allah itu kepada manusia? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah kepada manusia itu dekatnya itu melebihi daripada urat nadi. Urat nadi jenengan di dalam tubuh apa di luar tubuh? Nah, kalau Allahnya lebih dekat berarti Allahnya di mana?
Minimal di hati kita. Hati itu bukan daging yang begini, bukan ya, tapi hati itu sesuatu yang abstrak, yang bukan tempat. Maka Allah itu tidak bertempat. Nah, kalau sudah Allah itu ada dalam hati kita, maka apapun aktivitas kita dalam sholat, mendengar, melihat, berkata, bergerak, rasakan itu pertolongan dari Allah. Setelah jenengan dalam sholat tadi bisa merasakan Allah yang hadir dalam hati, dalam seluruh aktivitas tadi, di luar sholat jenengan praktekkan, lagi bekerja, lagi olahraga, lagi apa saja, kalau bisa bergerak tangannya, ini pertolongan dari siapa? Kalau bisa mendengar, bisa melihat, pertolongan dari siapa? Maka ketika jenengan sudah mempraktekkan rasa Allah yang dalam hati itu dalam perbuatan aktivitas apa saja, muncullah kalimat inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang mencegah perbuatan keji dan mungkar bukan gerakan sholatnya, bukan ucapan sholatnya, tapi rasa Allah yang ada dalam hati jenengan, yang jenengan praktekkan dalam aktivitas apa saja. Ketika jenengan berdagang, rasa Allahnya sudah masuk, kemudian jenengan mau berbuat curang, misalkan timbangannya mau dicurangi. Ketika jenengan mau naruh timbangan yang dicurangi tadi, merasa tangannya ini geraknya pertolongan siapa? Kalau pertolongan Allah kemudian mau berbuat curang, kira-kira gampang apa susah? Pasti susah, karena Allahnya muncul terus. Kenapa manusia berbuat nakal atau berbuat maksiat atau berbuat curang? Allahnya lagi lepas dari hatinya, lagi hilang, lagi lupa, alias mati. Maka kalau kita di sini hatinya mati terus, Allahnya tidak ada, kita itu sama saja orang-orang yang hatinya mati. Maka aktivitas apapun menjadikan kita ini dunianya bagus, akhiratnya belum tentu. Contohnya bagaimana? Saya sudah sholat terus di dunia ini, saya sudah sholat terus, saya sudah ibadah. Bagaimana kalau hatinya saya masih mati? Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dijelaskan, fawailul maka kecelakaanlah lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Orang yang melaksanakan sholat namanya musallin. Orang yang melaksanakan ajaran Islam namanya apa? Muslim. Orang melaksanakan ajaran iman namanya apa? Mukmin orangnya. Lah orang yang tukang sholat namanya apa? Musallin. Tapi musallin itu masih bisa fawailul, masih bisa celaka. Nah, siapa yang sholatnya kok celaka? Alladzina hum sholatihim sahun, yaitu mereka yang dalam sholatnya lalai. Esensi sholat, tujuan orang sholat itu tadi mau ketemu siapa? Ketemu Allah. Tetapi realitanya jenengan dari dulu sampai sekarang dalam sholat ketemunya dengan siapa? Coba jenengan bayangkan, saya sholat belajar dari umur 5 tahun, sekarang umur 60 tahun. Berarti sholat saya 55 tahun. Lah kira-kira jenengan sholat 55 tahun, yang berubah apanya Pak? Dulu saya 5 tahun bacaannya begitu, sekarang saya umur 60 tahun bacaannya sama apa enggak? Sama. Dulu saya umur 5 tahun sholat gerakannya begitu, sekarang umur saya 60 tahun gerakannya sama enggak? Yang berubah harusnya apa? Yang meningkat apanya? Harusnya rohani kita yang meningkat. Yang semakin tua itu rohani kita semakin naik, semakin dekat kepada, semakin sering ketemu. Kalau jenengan di dunia ini sudah sering ketemu dengan Allah, maka kematian itu pasti akan dirindukan, akan dikangeni. Saya kasih contoh, kalau saya tidak pernah kenal presidennya Prabowo, ketika datang ajudan kepada saya tadi malam, Bapak Iqmal besok pagi ditunggu Presiden Prabowo di Istana Negara. Saya tidak pernah ketemu presiden. Ketika ada ajudan ngomong begitu, saya takut tidak malamnya kira-kira. Bisa tidur tidak kira-kira semalam? Tidak bisa tidur karena aduh salah saya apa? Kenapa kok tiba-tiba saya dipanggil? Kok ajudan begini? Jenengan di dunia ini tidak pernah ketemu dengan Allah, tiba-tiba didatangi malaikat Israel, sama saja didatangi dengan ajudan presiden. Bapak besok mau ditunggu kematian. Jenengan kira-kira ngomongnya gimana? Siap apa enggak siap? Pasti ngomongin nanti, ntar. Apa alasannya masih banyak utang, alasannya belum banyak sangunya, alasannya anak-anak masih kecil, alasan apa saja semuanya bisa jadi alasan. Tetapi hakikatnya itu menunjukkan mata hati kita masih buta atau tertipu.
Tapi ketika saya sudah sering ketemu dengan presiden, 5 kali pernah ketemu saja, tiba-tiba ajudan datang, Pak Iqmal besok ditunggu presiden di Istana Negara. Karena sudah sering ketemu, diundang presiden, rasanya gimana? Seneng apa takut? Jenengan di dunia ini sering ketemu dengan Allah melalui sholatnya, melalui haji, melalui umroh, melalui aktivitas apa saja ibadah-ibadah jenengan, kok bisa ketemu dengan Allah, maka dipanggil melalui kematian, seneng apa takut? Pasti seneng, Pak. Masalahnya cuma karena kita masih buta. Lah kalau saya bicara ngomong ketemu dengan Allah ini kenapa? Karena saya mau membahas tentang Islam kafah. Islam kafah itu adalah Islam di mana Islam kafah itu Islam di mana kita dalam beragama itu harus ada Islamnya, imannya, dan juga ihsan. Ketika orang baru beragama di wilayah Islam melakukan ibadah apa saja, tujuannya pasti imbalan, Pak. Surga, neraka, pahala. Boleh dan benar, bukan salah. Tapi menunjukkan kita masih kalau sudah mulai iman, orang beribadah tujuannya mulai mencari ridho Allah, mencari tujuannya adalah lillahi ta'ala. Jadi kan bisa ukur, saya kira-kira masih Islam apa sudah iman. Lah kalau yang terakhir ini adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taro. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah bisa melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi kalau jenengan belum bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Kenapa tadi saya buka dengan cara melihat Allah? Karena kalau kita tidak bisa sampai sampai ihsan, maka Islam kita itu belum sampai Islam kafah, Islam yang sempurna. Karena syarat Islam kafah itu harus ketemu dengan, tanpa itu ya kita sudah beriman sudah, tapi Islam kafah ini adalah di mana kita melaksanakan beragama itu ada Islamnya, ada imannya, ada ihsannya. Nah, karena waktunya terbatas, sebelum saya tutup, saya akan buka dialog. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing nambahin, monggo silakan. Kita sifatnya diskusi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, sambil saya takmin dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak dan Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Apa materinya terlalu gampang atau terlalu sulit ya? Bisa dicerna anda ini? Bisa ya? Jadi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda dalam saat ini yakin merasakan Allah, tapi nafsu lebih besar. Itu saya lebih lihat HP, hal-hal agama, kemudian muncul iklan yang tidak sesuai koridor agama. Tapi sekian detik saya nonton, caranya bagaimana supaya pada saat muncul langsung saya tidak nonton, karena saya sadar waktu itu bahwa Allah hadir, tapi suatu ketika saya ulang kembali seperti itu. Ya. Baik. Jadi terkadang di kita ini ketika menghadapi kehidupan di dunia ini, walaupun saya sudah merasa Allah ada hadir bareng dan merasa yakin, tapi untuk hal-hal tertentu kita masih kalah hatinya itu dengan situasi tadi. Main HP tiba-tiba ada iklannya yang seronok atau yang apa. Nah, selama tujuan kita tadi tidak ada niatan untuk melakukan maksiat, karena al-insanu mahalul khotowan nisa, manusia itu tepatnya salah dan lupa. Ketika itu datang, terus muncul gambar seronok tadi, nah kecepatan kita kembali kepada Allah, kalau kita ingat Allah, oh ini itu larangan apa perintah, ketika larangan maka akan langsung
langsung ditinggal atau langsung dipindah. Tapi terus bagaimana pandangan pertama? Pandangan pertama di luar kekuasaan manusia enggak ini? Ya kan kita lagi nonton pengajian, tiba-tiba ada iklan misalkan yang tidak bagus, ini kan di luar kuasa manusia, maka dimaklumi atau dimaafkan. Asalkan setelah kita tahu itu harus segera pindah. Nah yang repot sudah tahu itu maksiat, malahan nah itu berarti masih kecepatan kembalinya kepada Allah itu masih belum cepat atau masih belum 100%. Terus bagaimana? Maka itu harus dilatih. Maksudnya gini, ketika jenengan terbiasa bahwa dalam pendengaran, penglihatan, gerakan semuanya itu ada Allah, pertolongan Allah, maka gunakanlah ini untuk kebaikan atau untuk ibadah. Tetapi ketika pada saat tertentu kemudian ada muncul sesuatu yang di luar kendali manusia, maka kita harus segera tobat. Perbuatan maksiat yang diikuti dengan tobat lebih utama daripada perbuatan taat yang diikuti dengan kesombongan. Nabi Adam itu dulu di sorga sudah diberitahu bahwa kalian boleh tinggal di sorga dan makanlah apa saja sesuka kalian. Tetapi dilarang apa? Dilarang mendekati pohon atau makan buah kuldi. Sudah dilarang begitu, tetap makan enggak? Tetap makan. Nah, orang-orang yang beriman ketika berbuat salah, dia akan segera tobat. Seperti Nabi Adam walaupun sudah diingatkan terus tetap berbuat salah, begitu makan buah kuldi akan segera apa? Segera tobat. Nah, segera tobatnya itulah sama Allah itu sangat disenangi. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk itu yang penting niatannya adalah berbuat baik. Dalam perjalanannya perbuatan baik itu tiba-tiba ada hal yang salah, yang penting harus segera tobat. Jangan seperti iblis. Kalau namanya nafsu atau iblis itu tahu berbuat salah, bukannya tobat, malahan diulang. Bahkan bukan hanya diulang-ulang, terus merasa bangga kepada temannya. Misalkan saya minum arak ini kan perbuatan maksiat. Karena saya masih dikuasai nafsu atau iblis, maka saya cerita kepada teman-teman, ini arak ini hebat, arak ini rasanya sangat enak. Terus kemudian saya ngajak orang lain. Nah, ini namanya saya masih dikuasai oleh nafsu atau iblis. Jadi ketika kita sudah beriman atau sudah Allahnya merasa dekat, begitu ternyata kita keserempet atau jatuh dalam perbuatan maksiat, kita akan segera tobat. Nah, segera tobatnya itulah yang sangat ditunggu sama Allah. Daripada kalau kita berbuat taat, tapi taatnya itu menghasilkan kesombongan atau riya. Maka riya itu syirik halus. Sehingga sekali lagi kita namanya manusia, syariatnya ada, aturannya ada, kita ikuti semuanya. Setelah kita ikuti semuanya, kok tiba-tiba kita kejeblos atau terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan, yang harus kita ingat adalah harus segera tobat. Sama ketika kita sholat kok belum bisa ketemu Allah, belum bisa khusyuk, yang penting jenengan berusaha sampai kapanpun hasilnya itu urusan Allah. Manusia itu hanya dituntut doa dan usahanya saja. Perkara hasil urusan Allah. Kok jenengan sholat khusyuk belum bisa, tapi terus berusaha terus, ibarat anak kecil yang berjalan menuju kepada ibunya terus terjatuh. Ketika terjatuh, anak kecil itu bangun lagi enggak? Bangun lagi menuju ke siapa? Ke ibunya. Kok jatuh lagi, terus bangun lagi. Sama kita kepada Allah sholat khusyuk kok enggak bisa. Ya ibarat anak kecil itu jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Lah, ketika kita sebagai orang tua melihat anak kecil yang jatuh bangun, tapi dia menuju ke kita terus, senang gak rasanya kita itu? Senang ya Bapak dan Ibu sekalian. Allah lebih senang melihat hambanya dalam sholat khusyuk yang belum bisa tapi berusaha terus seperti itu, lebih senang daripada kondisi orang tua tadi terhadap anak kecil tadi. Yang penting manusia itu diukur dari perjuangan atau usaha dan doanya. Hasil Allah yang menentukan. Begitu, ada yang lain? Ya.
Ya. Oke. Ya. Bagaimana supaya saya itu ya kondisi enak dan enak itu tetap ingat Allah. Rata-rata manusia itu ingat Allahnya kalau lagi pas ada musibah. Maka sesungguhnya ujian kesabaran berarti kita dikasih musibah. Dengan ujian syukur berarti kita dikasih nikmat. Lebih mudah mana bagi manusia menghadapi ujian sabar apa ujian syukur? Lebih mudah menghadapi musibah, lebih mudah menghadapi kita ujian sabar daripada ujian syukur. Kenapa? Rata-rata manusia kalau dikasih musibah akan nangis, akan jerit, akan lari kepada kalau dikasih musibah. Tapi kalau jadi kan dikasih enak, gelimangan harta, gelimangan kekuasaan, mau nangisnya kapan? Lupa, banyak kan lupa. Maka ulama-ulama dulu itu kalau boleh milih mending dikasih musibah atau ujian sabar daripada ujian syukur, karena terlalu berat. Cuman itu tidak boleh milih, itu adalah pemberian dari Allah. Terus bagaimana supaya kita bisa kondisi enak tidak enak? Tadi kan kenapa saya kondisi enak tidak enak kok masih masih bolak-balik? Karena mata hati kita masih buta. Jenengan kalau mata hati sudah tidak buta, ketika dapat takdir yang tidak enak, ini pemberian siapa? Kalau dapat takdir yang enak, ini pemberian siapa? Maka yang dilihat itu jangan makhluknya, jangan pemberiannya. Yang dilihat adalah yang memberi. Saya kasih contoh gini. Kalau saya lagi jalan, tiba-tiba dilempar batu kerikil dari belakang. Begitu dilempar batu dari belakang, saya nengok. Rasanya gimana? Marah enggak kira-kira? Tadinya saya mau marah, setelah saya nengok, ternyata yang lempar itu artis cantik. Siapa artis cantik sekarang? Nah, namanya siapa? Luna Maya. Ya ibu tadi Luna Maya. Ya sudah. Yang lempar Luna Maya. Begitu saya nengok ke belakang, tadinya saya mau marah. Ternyata yang lempar itu Luna Maya. Saya gimana? Senyum apa marah? Senyum. Jenengan bayangkan saja, ketika saya dilempar batu kerikil tadi, yang lempar artis cantik saja saya bisa bisa senyum. Apalagi kalau saya dikasih takdir yang tidak enak, dikasih musibah, yang mengasih tadi, yang memberi musibah tadi adalah Allah. Kok jenengan bisa ketemu Allahnya? Senyum-senyum Pak. Kenapa selama ini saya tidak bisa senyum? Kenapa selama ini saya menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, atau nangis, atau stres? Karena saya hanya ketumbuhan, hanya melihat musibahnya saja, lupa bahwa musibah itu adalah pemberian dari. Nah terus bagaimana kok saya ketika ingat itu, ingat itu kan zikir ya Pak syaratnya. Ala bidzikrillahi tatmainul. Ingatlah dengan berzikir, dengan ingat pada Allah, hati menjadi tenang. Ini yang saya kasih tahu ya, supaya dengan bisa. Kalau zikir hati menjadi tenang itu bagaimana? Nyatanya coba misalkan kita naik satu pesawat ini, kita berangkat haji bareng-bareng naik satu pesawat. Tiba-tiba di dalam pesawat di atas sana terjadi turbulensi. Turbulensi itu yang pesawat tiba-tiba turun secara tiba sampai semuanya terangkat dari kursinya. Kira-kira jenengan dalam iritnya, dalam berdoanya itu tenang apa sambil panik? La ilaha illallah, subhanallah. Begitu apa kira-kira dalam zikirnya jenengan? Kenapa? Harusnya kan ala bidzikrillahi tatmainul, dengan berzikir hati menjadi. Kenapa zikir saya kok tetap panik? Karena jenengan kenal Allahnya baru sebatas nama, belum kenal Allah. Pemilik nama itu yang mana sih pemilik nama Allah? Nih saya kasih contoh bedanya ya. Ketika saya kenal nama Allah hanya sebatas nama, ini saya Iqmal Jaya, jenengan kenal nama saya Iqmal Jaya, ketemu orangnya, berarti jenengan kenal nama, kenal pemilik nama Iqmal Jaya. Jenengan pulang ke rumah cerita sama tetangga, saya tadi habis ngaji wilayah subuh dengan Pak Iqmal. Tetangga jenengan kenal nama Iqmal Jaya, tapi belum pernah ketemu dengan saya, berarti belum kenal pemilik nama Iqmal Jaya. Ketika tetangga jenengan sama saya ketemu di alun-alun, kira-kira tetangga jenengan nyapa saya enggak? Enggak nyapa, karena kenalnya baru sebatas nama, belum kenal pemilik namanya yang kayak apa orangnya, belum. Begitu jenengan main ke sana tetangga jenengan ngomong saya tadi ketemu Pak Iqmal Jaya di alun-alun. Tetangga jenengan dengar nama Iqmal Jaya, dalam hatinya muncul gambar saya enggak? Belum ketemu dengan saya, dalam hatinya muncul gambar saya enggak?
Enggak, karena hanya kenal sebatas nama. Jenengan kenal Allah hanya sebatas nama, alif lam lam ha, namanya Allah, namanya tok, belum kenal pemilik nama Allah, maka sholat jenengan, puasanya, zakatnya, hajinya, syahadatnya, hatinya tidak ada yang klik kepada Allah, hatinya kosong. Itu namanya mata hati yang tidur atau buta, itu begitu. Ibadah mahdurnya itu hatinya tidak pernah nyangkut, tidak pernah klik. Seperti tetangga jenengan, karena belum pernah ketemu saya, dengar nama Iqmal Jaya, ya hatinya tetap tidak bisa bayangin, tidak bisa klik sama saya. Nah, kemudian diajaklah tetangga jenengan ketemu sama saya, kenalan, saya Iqmal Jaya, sudah kenalan. Berarti tetangga jenengan sekarang kenal nama Iqmal Jaya dan kenal pemilik nama Iqmal Jaya. Kalau besok pagi jalan-jalan ke alun-alun ketemu, nyapa enggak? Jenengan kalau sudah kenal Allahnya, maka dimanapun tempat pasti jenengan nyapa kepada Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau saya lagi di gunung sendirian, bersama Allah apa enggak? Kalau saya di tengah kuburan malam hari, bersama Allah apa sendirian? Kalau jenengan sudah kenal Allah, bersama Allah, kira-kira di tengah kuburan malam hari takut apa enggak? Ya masih takut. Kenapa masih takut? Karena kenal Allahnya baru namanya tok, belum masuk ke hati sini, belum pemilik namanya. Sehingga ketika dzikir pun di tengah pesawat kayak gitu, ketika jenengan dzikir, la ilah, dzikirnya sambil panik. Padahal ketika pesawat dalam kondisi turbulensi seperti itu, Allahnya meliputi kejadian tadi enggak? Allahnya meliputi jenengan apa enggak? Kejadian tadi yang menciptakan siapa? Apa semaunya angin, semaunya awan, apa semaunya pesawat, semuanya pilot, atau semuanya Allah? Nah kalau jenengan merasa yakin bahwa ini kejadian ini pun semaunya Allah, terus jadi merasa bahwa ini pun ada Allah yang meliputi, ada Allah yang menggerakkan, ada Allah yang menciptakan ini, keyakinan seperti itu kira-kira bikin jenengan tenang apa enggak? Selama ini kenapa kita panik atau enggak tenang? Karena Allahnya baru nama. Begitu ada kejadian, misalkan ini kita naik apa namanya, naik kapal laut. Begitu naik kapal laut, tiba-tiba ada ombak besar, ada hujan, ada badai. Jadi kan wiritannya sambil nangis apa sambil senyum-senyum? Lah katanya Allah bidzikrillah tatmainnul, dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Kenapa dengan ingat Allah kok harusnya menjadi tenang? Karena jenengan Allahnya sudah ketemu. Tapi selama Allahnya baru namanya tok, Pak. Walaupun jenengan la tapi la ilaha illallah sambil nangis-nangis, sambil ketakutan. Anda orang-orang beriman itu tidak begitu. Ala inna auliya Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, la khaufun, tiada ketakutan pada diri mereka, wala tahzanun, dan juga tidak ada khawatir sedih lagi. Lah jenengan sama saya sudah kekasih Allah apa belum? Pingin jadi kekasihnya Allah apa enggak, Bu? Maka tugas saya sekarang ini adalah jadi mak comblang. Mak comblang itu adalah mendekatkan jenengan, menjadikan jenengan pacaran dengan Allahnya. Kok jenengan sudah pacaran dengan Allah, sudah jadi kekasih, pingin ketemu apa enggak? Pingin ketemunya lewat apa? Lewat kematian, jenengan pun siap nama derek. Lah tadi kalimatnya wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian semuanya telah berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri. Dengan apa? Bittikhadikumul ijla, yaitu dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Fatubu ila barikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Kembali itu maksudnya saya bergerak, saya melihat, saya berkata, aktivitas apa saja, kembalikan semuanya pertolongan dari Allah. Itu namanya zikir, itu namanya ingat. Lah kalau jenengan sudah ingat seperti itu, berarti ingat kepada Allahnya itu setiap saat, apa sejam sekali? Setiap saat. Faratulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Artinya keegoan, nafsu, apa semuanya yang ada pada diri kita itu supaya dibunuh sehingga menjadi kecil dan kita bisa kembali kepada Allah. Ini sampai jam berapa ini? Saya tidak enak. Saya sih mau-mau saja, barangkali saya datang kebiasaan di sini kuliah subuhnya sampai jam berapa? Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada, itu saya bagikan kitab Islam Kafa. Nah, saya sebenarnya kalau untuk anak-anak itu buat hafalan, karena di dalamnya ada tentang Islam, iman, ihsan, nama-nama nabi, nama malaikat, nama apa, semuanya ibarat Aqidatul Am itu sudah terpenuhi semuanya.
Hanya karena ini kan dewasa-dewasa dan sepuh-sepuh, maka tidak perlu hafalannya, tapi yang penting ngerti isinya, yang tersuratnya maupun yang tersiratnya. Sehingga kalau misalkan kita cerita ini, Islam ini bagaimana, Islam itu rukun Islam yang 5, ketika jenengan sudah mulai iman itu yang bagaimana, rukun iman yang 6. Kalau jenengan Islam itu tandanya melaksanakan ibadah itu masih mencarinya adalah imbalan-imbalan. Sehingga kalau orang yang belum iman tidak boleh ngaku dirinya iman kalau masih Islam. Seperti dalam Al-Quran itu waqalatil a'rabu amanah, dan ingatlah ketika orang-orang Arab Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami telah beriman. Kul, katakan ya Muhammad, lam tuminu, kalian belum beriman, walakin qulu aslam, tapi katakanlah kami telah Islam. Bedanya di mana? Selama jenengan beribadah kepada Allah kok belum lillahi ta'ala, belum mencari ridhonya Allah, berarti saya masih Islam. Boleh bukan tidak boleh, cuman menunjukkan makom atau tingkatan. Lah, yang terakhir adalah ihsan. Ketiga-tiganya ini dalam beribadah harus dilaksanakan secara bersamaan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok, tetapi semata-mata ini adalah sebuah ilmu, dan kalau ada yang tidak cocok silakan berikan saran, kritik pada saya agar saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Kalau cocok silakan ambil gunakan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hanya yang saya sampaikan itu biasanya tentang masalah ketauhidan atau ruhani kita, karena sekali lagi manusia mati, jasad dari tanah kembali menjadi tanah, yang berjalan terus kembali kepada Allah adalah ruhani kita. Di dunia ini dengan ruhani sudah ketemu dengan Allah, maka akhiratnya selamat beres. Di dunia ini dengan masih buta mata hatinya, mangkana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa antulisabillah. Barang siapa di dunia ini mata hatinya buta, akhiratnya buta, juga lebih sesat jalannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.